Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam rahayu buat semua teman-teman, sedulur-sedulur. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah, dimudahkan segala urusannya. Ini di episode kali ini masih lanjutan ya, yang di situ saya membuat sebuah video episode yang Ratu bisa masuk raga manusia itu. Ratu bisa masuk raga manusia, yang di situ ya alhamdulillah bagi yang sependapat. Kalau yang tidak bersependapat ya nggak masalah, nggak apa-apa, wong itu haknya, hak buat semua sedulur-sedulur. Apalagi di sini di tema kami yang kami masih selalu membahas tentang Satrio Piningit atau Boda Angon. Waktu di situ yang urusannya sama Ratu Adil, semua pasti yang kebanyakan itu yang nyimak juga orang-orang yang di situ ingin tahu atau seperti apa. Mungkin bahkan di situ juga ada yang menjadi Satria Piningit sendiri atau Ratu Adil atau Bocah Angon. Tapi di video-video kami ini karena sama hakikatnya ya, kita Bocah Angon itu seperti apa ya, tekannya suwung ngengon, kembali suci, kembali fitrah. Tapi kalau yang diperjalankan di situ insya Allah juga pasti ada. Satria Piningit juga sudah sering saya sampaikan seperti apa lahirnya Satria Piningit, karena itu juga cahaya ya, nur. Putra Batara Indra itu udah beda lagi, Satrio Agung itu juga udah beda lagi. Jadi dalam konsep satu kesatuan, jadi kalau Trisula Weda itu juga banyak artinya, juga bisa disebut tulang rusuk, perjalanan Tritunggal, perjalanan telu manunggal dari siji, itu juga bisa di situ. Karena sampai nanti dalam babagan Imam Mahdi di situ, ini perjalanan seperti apa namanya? Ini ibaratnya sekarang ini ibaratnya masih kayak kita itu pondasi ya, pondasi. Ini kayak gabah diiteri, ya disaring semuanya itu. Semua para kesatria masih membangun pondasinya ya untuk yang namanya perjalanan, yang namanya Heru Cokro, Cokro Manggilingan. Ini sambil santai, sambil seruput kopinya buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur, buat sanak kadang pulau yang di situ sambil ngopi, karena sambil sharing. Dan di tema ini tentang ratu apapun yang di situ ya hubungannya sama ratu lah. Dan di sini saya ingin membahas sedikit Ratu Kidul, Ratu Selatan. Monggo sambil ngopi. Ratu ning ratu yang sering semua di situ ratu masuk ke raga manusia, panggil ya, spirit masukkan, terus bisa ngobrol ngalor ngidul ini dan itu ya, masuk di situ. Wadaknya juga mungkin ya namanya ratu ya, mungkin wadaknya wanita seperti itu. Tanya itu tidak benar. Ratu yang sejati loh, bukan di situ jin-jin yang ngaku-ngaku ratu. Karena apa? Ratu ya, ibu ratu itu juga wirang, isin, malu. Karena apa? Ya belum pernah yang namanya ratu itu masuk ke raga manusia. Begini itu belum pernah. Terus ngomong ngalor ngidul untuk apa dan lain-lain itu. Ya mungkin yang bisa masuk itu
andane mungkin danyang-danyangnya itu nggak tahu diutus seperti apa, nggak tahu diutus kadang-kadang ya mungkin bisa ngelunjak ngerti-ngerti melebu seperti itu. Di sana itu juga mempunyai kehidupan seperti kita. Ono sing balilo juga ada yang patuh seperti manusia gitu. Tapi yang namanya ratu sejati, ratu ning ratu, di situ Dewi Pertiwi, Ibu Pertiwi. Kalau kita bicara Pertiwi ini juga banyak lagi, nggak satu sosok ya. Jadi luas sekali. Ntar saya jabarkan kalau kita bicara Pertiwi itu, Ibu Pertiwi itu. Tapi yang ada di situ yang kayak Dewi Songgolangit itu juga Pertiwi, Dewi Sanggalangit, Dewi Sanggalangit di situ. Juga ada Dewi Kuan Im, semuanya itu para Pertiwi. Banyak. Jadi hati-hati. Kalau kita mungkin di situ pelaku spirit atau apapun, ya mungkin ini saya tidak tertuju sama satu orang seperti apa, tidak. Kita hanya saling mengingatkan biar kita lebih paham, kita bisa untuk memasukkan kodam seperti apa. Terus jangan percaya untuk ratu yang sejati, benar-benar ratu itu nur cahaya, itu cahaya. Kalau danyang-danyangnya itu banyak, nyai-nyainya itu mungkin bisa, ya Allah alam, itu mungkin bisa disurupi seperti itu, mengambil kodam dari sini, mengambil kodam dari mana-mana, dimasukkan dan di ini seperti itu kan. Nah, menarik, memang menarik. Buat hiburan itu buat hiburan itu memang sangat menarik sekali. Ya, itu juga buat diambil intisarinya yang baik-baik saja. Sekarang yang tidak juga nggak usah diambil. Tapi di episode kali ini saya fokusnya yaitu di Ibu Ratunya yang sejati, kemasuk ke raga manusianya itu. Belum pernah bisa masuk. Jadi pengen bertemu sama ratu ning ratu yang sejati itu susah. Dan Ibu Ratu yang sejati itu tidak banyak kata. Paling banyak itu bicara itu pakai saloko, pakai bahasa isyarat. Berkata itu paling banyak itu cuma 3 kata. Itu ratu yang sejati. Masuk ratu dimasukin ke raga manusia, ngomongnya ngalur ngidul kayak grontol utah gitu. Itu bukan ratu. Itu danyang-danyangnya jin-jin mungkin yang di situ. Banyak lah yang pada seperti itu. Terus juga tentang masalah di situ sama ratu, tentang masalah mungkin kekayaan pesugihan. Ibu Ratu yang sejati belum pernah yang namanya memberikan kekayaan terus seperti ini, mencari apa tumbal dan lain-lain, belum pernah. Makanya tuh wirang, malu tuh. Padahal yang di situ ya mungkin anda-andanya itu, jin-jinnya itu yang pada balilo itu mungkin pada korupsi dan lain-lain itu. Mungkin ini itu punya perjanjian diberikan sama mungkin manusia dan apa sana minta imbalan itu. Itu bukan ratu. Gak pernah yang namanya ratu sejati seperti itu. Dan jika ingin bertemu sama Ibu Ratu yang sejati, nggak pakai syarat tetek bengek dan lain-lain, itu tidak. Pakai apa? Ketulusan hati, ketulusan rasa, pakai budi pekerti yang adiluhung, gunur cahayane awake dhewe, iso kebuka. Apapun insya Allah akan sinkron bisa bertemu sama ratu ning ratu. Beda kalau kita mempunyai tujuan hajat yang lain-lain, bertemu sama pokoknya inginnya bertemu sama ratu yang paling tinggi ya, di singgasananya seperti itu. Tapi tujuannya ingin murko apa, ingin sugih dewi dan ini itu, pokoknya
seperti apa gitu. Itu nggak akan bakal ditemui pakai syarat lain-lain, temunya jin-jinnya anda-andanya itu. Di situ ya banyak mungkin ya wujudnya ya bisa porno-porno gitu. Ini saya meluruskan, saya mengembalikan nama baik Ratu Ning Ratu, Ibu Ratu di situ. Jadi kita selalu eling lan waspada. Jadi kalau di situ ada ratu buat ini itu pesugihan dan lain-lain kekayaan, itu nggak benar, nggak benar. Wirangnya di situ, malunya Ibu Ratu itu di situ. Karena apa? Ibu Ratu itu juga patuh sama Gusti, patuh sama Gusti Allah. Karena Ibu Ratu itu juga meskipun ratu hanya sak dermo, umat makhluknya, hambanya, gitu. Apapun itu adalah kuasa, semuanya itu adalah kun fayakunnya Gusti Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dan ingin bertemu Ibu Ratu itu nggak usah pakai syarat yang banyak, yang lain-lain, pakai hati yang. Makanya kita selalu balik ke budi pekerti kita, ke welas asih, semuanya itu. Ya mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan di episode kali ini, nanti bisa saya sambung lagi. Jadi intisarinya saja di episode kali ini diambil. Itu. Buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur, semoga dimudahkan apa yang menjadi urusannya. Dimudahkan apa yang menjadi perjalanan, saling dongo-dinungo buat kita semua. Kita selalu minta doa restu sama para leluhur berjalan. Ya kadang-kadang lelah, kadang-kadang kita tuh suka seperti apa buat diri kita, itu wajar, manusiawi. Saya pun juga sama. Ya Allah, seperti apa, bagaimana perjalanan semua kok seperti ini. Tapi insya Allah dengan waktu yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan hari yang tepat, insya Allah semua pasti akan dimudahkan. Apa yang menjadi hak atau menjadi rezeki yang bersifat duniawi, apapun ya pasti akan diberikan. Karena alam ini sekarang ini sudah benar-benar mulai membuka portal-portalnya, gerbang-gerbangnya, semua insya Allah dimudahkan. Kun fayakun Gusti Allah. Amin. Cukup ini, jika banyak salah kami minta maaf yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sesabean rasa agawe mbangun karso bumi nusantara cahyane sumunar madangi jagat mekare wijaya kusuma kembange wijaya harjuna abang putih katanyata mahkotane nusantara cahyane